Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iqbal Supriyanto, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Banjarnegara. Pada kesempatan ini akan menyampaikan tugas ruang kolaborasi 2.3 praktek coach dan coaching. Tugas kali ini saya bersama dengan Bapak Slamet Priyanto akan bergantian melaksanakan bertugas sebagai coach dan coaching. Untuk yang pertama ini, saya Iqbal Supriyanto bertindak sebagai coachee dan Pak Slamet Supriyanto sebagai coach. Selamat menikmati. Assalamualaikum Pak Iqbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat. Ya, gimana kabarnya Pak Iqbal? Lama ini nggak jumpa kita. Oh, alhamdulillah baik-baik Pak Selamat. Ya. Alhamdulillah juga ini sehat. Gimana Pak Selamat? Sehat? Alhamdulillah, saya juga sehat Pak Iqbal. Terus keluarga sehat ya Bang? Ya alhamdulillah ini sedang walaupun sedang banyak yang sakit, alhamdulillah. Anak saya terkecil hari ini. Mulai kemarin itu agak panas, kemarin saya sore nyari dokter, ternyata belum ketemu, jadi saya belikan obat warung sementara, mungkin nanti sore nih Pak. Iya Pak Iqbal ya. Musim ini pergantian pancaroba biasa lah hal-hal seperti itu. Mudah-mudahan hanya sakit ringan ya Pak Iqbal, mudah-mudahan cepat sembuh. Doakan. Amin. Mohon doanya Pak Slamet ya. Ya, amin. Ini lama nggak jumpa ya, kita lama nggak tukar pendapat. Barangkali ada yang mau kita bicarakan Pak Iqbal. Oh iya Pak Slamet, ini saya itu lagi agak agak galau kayak gitu dengan sekolah saya. Kan sekolah saya kan di pinggir jalan itu Pak. Sehingga ketertiban anak-anak itu lama nggak sekolah, terus sekolah kok kayaknya tidak begitu tidak begitu baik kayak gitu. Nah saya bingung memperbaikinya. Oh iya Pak, memang Pak juga murid-murid apalagi sekarang jalanan ramai ya Pak. Saya paham betul dengan kekhawatiran yang dialami oleh Pak Iqbal. Karena itu juga setiap sekolahan pasti khawatir terhadap hal seperti itu, di mana kendaraan sekarang sudah lumayan ramai ya, jalan-jalan kecil pun sekarang juga ramai. Terus apalagi kalau murid berangkat bareng terus pulang bareng, itu memang masalah-masalah ketertiban sering jadi satu kekhawatiran di masing-masing sekolah, ya itu memang jadi masalah kita juga. Terus kira-kira keamanan dan ketertiban murid seperti apa ya yang Iqbal harapkan itu? Oh iya, ini Pak, jadi di tempat saya saat ini itu kan jalan dari gunung itu kan dibuka jembatannya. Karena dibuka jembatannya, akhirnya mobil pada lewat situ semua. Lah kalau pagi hari itu kan banyak sekali anak sekolah, pegawai kantor yang lalu di situ, sehingga cepat sekali Pak. Nah, motor-motornya banter-banter sekali, sementara anak-anak yang hadir ke tempat saya itu cenderung pas waktunya, sehingga besar sekali jumlah 600 orang lewat di jalan kecil itu kan luar biasa. Gitu, Pak. Itu yang jadi masalah saya akhir-akhir ini seperti itu. Gimana caranya menjaga keamanannya? Nah, terus yang kira-kira yang ideal itu seperti apa Pak Iqbal untuk keamanan dan ketertiban anak-anak itu ketika berangkat atau pulang sekolah Pak Iqbal? Oke. Kalau kondisi idealnya menurut saya itu ya anak-anak berangkatnya tidak berbarengan. Jadi
mereka lebih gasik kayak gitu. Sehingga jalan bisa diatur jalannya, misalnya 2-2 atau 3-3 kayak gitu. Kemudian kendaraannya juga harapan kami sih kendaraannya tidak terlalu banter-banter sehingga tidak Iya. berbahaya pada anak-anak. Itu harapan saya seperti itu. Oh iya. Oh berarti seperti itu ya kondisi yang yang Pak Iqbal harapkan. Di mana anak berangkat tidak secara bersamaan. Berarti nanti di situ ada pengaturan ya Pak ya, ada pengaturan, ada apa? Ada pengkondisian dari pihak sekolah, mungkin itu bisa dibicarakan dengan kepala sekolah atau dengan pihak-pihak terkait yang Pak Iqbal ya. Terus kira-kira untuk menciptakan kondisi seperti itu, seperti yang harapan Pak Iqbal tadi itu akan seperti apa yang akan dilakukan oleh Pak Iqbal ini? Aduh, kalau saya sih karena saya sebagai wakil kepala sekolah di sekolah, sih saya inginnya kayak gitu. Saya sih ingin mencoba sebetulnya, mencoba apa ada penyuluhan lah, ada penyuluhan Hmm. dari sekolah saya Iya, untuk iya, iya, iya. mengenai ketertibannya, berangkat sekolahnya, pulang sekolahnya kayak gitu. Kemudian yang kedua mungkin apa ya dibuatkan zebra cross atau tempat nyebrang itulah di depan sekolah. Kemudian yang ketiga sih ideal sekali kalau ada satpam Pak Slamet. Jadi tapi kok kelihatannya saya melihat kondisi keuangan sekolah untuk membayar satpam itu mampu kayak gitu. Iya, iya, Pak, ya. Mungkin alternatif lain ini Pak Slamet. Jadi saya mungkin mengusulkan nanti kepada kepala sekolah, saya buat daftar tiket dulu, Oh, iya, daftar iya. karyawan untuk menjaga pagi hari dan siang hari waktu pulang. Ah, iya. Itu rencananya saya mau seperti itu. Oh iya, iya, iya. Baiklah Pak Iqbal. Kalau hal-hal itu yang membuat ketertiban dan keamanan di lingkungan sekolah Pak Iqbal itu menjadi apa? Menjadi seperti yang diharapkan. Terus kira-kira itu sesegera mungkin ya bisa dijalankan karena memang apa yang namanya keamanan anak itu kan menjadi prioritas utama. Ya, kira-kira kapan itu Pak Iqbal akan dilaksanakan? Ya kalau yang penyuluhan sih mungkin saya bisa secepatnya, mungkin besok atau besoknya lagi Hmm, saya bisa iya, iya. memberikan penyuluhan pada saat apel pagi atau nanti pada saat habis sholat duhur itu jamaah sholat duhur saya sampaikan yang penyuluhan. Kemudian kalau yang penyuluhan di upacara bendera ya mungkin hari Senin pada saat saya jadi ditunjuk sebagai petugas upacara. Kalau kepada kepala sekolah ya saya paling paling hanya ini memberikan masukan kepala sekolah yang membuat zebra cross dan apa tempat nyebrang anak itu. Kalau piket ya nanti saya ajukan daftar piketnya ke kepala sekolah, semoga saja kepala sekolah menyetujui sehingga nanti sedikit pelan-pelan ketertiban sekolah bisa terlaksana gitu Pak Slamet. Itu rencana saya kayak gitu. Ya, amin amin lah. Ini mudah-mudahan harapan kita semua bisa tercapai. Amin. Mudah-mudahan ini semua nanti bisa terwujud dengan apa, pengkondisian yang seperti itu. Dan untuk tindak lanjut mungkin ya Pak Iqbal untuk Ya, mungkin 1 minggu lah ya kita bisa ketemu lagi untuk ngobrolin hal ini lagi. Ya Pak Iqbal. oh iya, makasih Pak atas Ya, sarannya. sama-sama. Semoga saya bisa menjalankannya. Kemudian mohon doa restunya, doanya Pak Slamet semoga lancar semua Pak. Amin, 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 amin. Ya, ngaten nggih Pak Iqbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, sama. Pada bagian kedua ini, saya Iqbal Supriyanto bertugas sebagai coach dan Pak Selamat Priyanto sebagai coach. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Iqbal. Oh iya, sehat-sehat Pak Slamet.
Alhamdulillah sehat. Oh Baik, ya, Bal, siang. gimana kabar? Alhamdulillah ya saya sehat. Alhamdulillah sih ini masih bisa ketemu dengan Pak Slamet. Ah, Ya, amin, amin. amin. Oh ya, gimana Pak Slamet siang-siang kayak gini sudah dahar Pak? Oh, alhamdulillah ini tadi di sekolah masak Pak Iqbal. Jadi ada perut kondisi fresh ini. Sudah makan, Senang sekali bisa sudah ketawa ini Pak Iqbal. siang hari bisa makan, bisa Ya, masih enak makan itu luar biasa itu. Berarti iya, masih sehat Pak. iya Dan, Pak Iqbal. gimana Pak Slamet di sekolah? Alhamdulillah Pak Iqbal ya lancar lah, walaupun ya memang menjadi mungkin semua lah sekolah walaupun keadaannya seperti apapun tetap permasalahan itu menjadi sesuatu yang kayaknya yang wajib di sekolah itu Pak. Oke, iya. Sebetulnya saya juga ada masalah ini Pak, ada sedikit masalah yang saya alami ini Pak. Oh iya. Nah, malah syukur itu Pak bisa kita bicarakan saat Iya, ini. iya. Berarti Pak, hari ini kita bisa menyelesaikan sesuatu. Kira-kira apa Pak yang hari ini bisa kita selesaikan dari permasalahan Pak Slamet itu? Mbok Ya. saya bisa bantu mungkin? Iya Pak, terima kasih sebelumnya atas kesediaan Bapak untuk membantu. Memang saya lagi butuh teman untuk curhat ini Pak. Mungkin tujuan kita ya Pak, mungkin perbaikan di pembelajaran saya lebih ke situ Pak. Oh ya gitu. Oh iya. Ada apa Pak? Pada pembelajaran Pak Muhammad itu kok apa namanya kelihatan dari sini apa namanya agak galau kayak gitu. Iya Pak, betul Pak ini Pak. Ini Pak, terkait dengan murid-murid saya, gimana Oh ya? iya gimana? Seringkali ketika saya masuk ke kelas terus memberikan pembelajaran itu kok menyampaikan pembelajaran ke murid-murid kok anak murid-murid saya itu banyak yang yang kurang memperhatikan apa yang saya sampaikan, malah terkadang mereka itu asik dengan permainan mereka sendiri-sendiri itu Pak. Itu Oh, masalah bagi saya Pak. oh kayak gitu. Jadi Iya. anak-anak ada beberapa anak yang tidak memperhatikan apa namanya Pak Slamet ngajar ya. Iya. Gila harapan Pak Slamet itu gimana Pak? Harapan Pak Slamet dalam pembelajaran itu. Harapan saya ketika saya memberikan pembelajaran, ketika saya mengajar ya saya berharap anak-anak itu bisa memperhatikan saya dan mereka itu fokus, asik, artinya asik dengan apa yang materi saya yang saya berikan. Dengan materi yang saya berikan mereka itu merasa asik, enjoy seperti itu, Pak. Oh kayak gitu. Oh iya. Iya. Berarti dengan kondisi sekarang Pak Slamet mengajar itu kalau Pak Slamet menilai itu dari angka 1 sampai 10 dalam posisi angka berapa Pak Slamet itu? Kira-kira dalam angka 3 mungkin, Pak. Waduh, dengan 3. dengan perbandingan yang sering saya artinya dengan referensi yang begitu banyak tentang keberhasilan pembelajaran itu paling saya berada di angka 3 mungkin Pak. Oh, Belum jauh dari sempurna ini Pak. oh iya. Nah, harapannya kalau Pak Slamet yang menjadi harapan Pak Slamet itu Pak Slamet ada di posisi angka berapa? Mungkin di posisi berapa lah, tidak begitu muluk lah, paling 7 atau ya 7 lah Pak. Kira-kira sampai menyentuh angka 7 pun itu saya sudah bersyukur sekali Pak. Oh iya, berarti dari rencana Pak Slamet itu ya ingin meningkatkan kualitas pembelajarannya yang menurut Pak Slamet tadi ada di angka 3 akan menjadi angka 7. Lah kira-kira ada rencana apa Pak Slamet untuk bisa memfasilitasi anak yang tadi kurang fokus dalam pembelajarannya sampai di angka 7 itu gimana Pak? Apa ya, saya juga kadang bingung ini Pak untuk menjalankan ini. Mungkin saya harus merubah atau lebih menginovasi mungkin lah ya bahasa
bahasa-bahasa dekatnya itu mungkin lebih menginovasi gaya-gaya belajar saya mungkin Pak. Mungkin dengan melaksanakan pembelajaran yang sekarang itu seperti pembelajaran berdiferensiasi itu Pak. Oh kayak gitu. Oh iya. Kayaknya ada rencana bagus itu Pak Slamet itu. Ah, kalau saya baca itu apa namanya pembelajaran berdiferensiasi itu kan yang mengakomodir kepentingan murid apa ya Pak ya? Nah yang Iya betul Pak. oh iya. Kan acuan untuk melakukan pembelajaran. Di antaranya yaitu kesiapan belajar murid-murid saya. Di kesiapan belajar murid saya akan memetakan murid yang dari murid yang bersifat mendasar ke yang bersifat transformatif, kemudian dari konkret ke abstrak, kemudian dari terstruktur ke terbuka, dan dari tergantung ke mandiri, dan dari yang cepat ke yang lambat. Kemudian di minat murid saya akan petakan berdasarkan kegemaran murid-murid atau hobi mereka. Ketika ada anak yang hobi dengan seni, maka akan saya fasilitasi untuk itu, ataupun saya sesuaikan pembelajaran saya dengan itu. Terus ada yang minatnya olahraga dan lain-lain Pak mungkin. Kemudian dari gaya belajar mereka, di mana secara umum gaya belajar itu ada tiga, dibagi menjadi tiga, yaitu gaya belajar yang visual, auditori, kemudian kinestetik. Itu Pak. Oh iya. Baru setelah kebutuhan belajar murid itu dapat saya identifikasi, baru saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Dan mungkin yang tepat untuk diferensiasi saya akan mencoba yang konten dulu Pak. Oh iya, Di ya konten bagus itu kan sekali Pak. Ya. di diferensiasi konten itu kan saya bisa membedakan antara anak yang suka membaca, mungkin akan saya beri bahan-bahan bacaan, dan anak yang suka mendengarkan saya akan jelaskan sejelas-jelas mungkin, dan anak yang suka dengan visual mungkin mereka itu akan saya beri dengan video seperti itu. Oh iya, bagus sekali itu Pak. Kayaknya menarik sekali pembelajarannya itu nanti. Jadi anak-anak kelihatannya nanti akan betul-betul terfasilitasi dengan pembelajarannya. Oh ya, butuh waktu berapa lama kira-kira Pak itu? Ini Untuk sih sebetulnya kalau untuk penerapan keseluruhan mungkin cukup waktu lama lah ya Pak. Tapi untuk 1 minggu ke depan, mungkin 1 minggu ke depan saya bisa memetakan kebutuhan dulu Pak. Ini dalam rangka pemetaan kebutuhan, mungkin nanti akan saya petakan dalam 1 minggu inilah, insya Allah. ya udah. Syukurlah moga-moga besok 1 minggu kita ketemu lagi, kita sudah bisa bicarakan langkah ke depannya gimana ya Pak ya. Ya Pak, ya baik Pak ya. Semoga sukses Pak Slamet. Ya, amin, amin. Terima kasih Pak Iqbal atas Ya, sama-sama. saran dan masukannya. Amin, amin. Terima kasih. Ya, cukup sekali.